Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nur Rahman LC MPDI selaku dosen pembimbing akhlak tasawuf dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Roisa Masuliah dengan NIM 232121. Di sini dapat kita lihat pengertian akhlak terdiri dari dua, pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologis. Pengertian secara etimologis dapat dikelompokkan menjadi dua pengertian, yaitu etimologis sulukun dan etimologis halkun. Etimologis sulukun yaitu akhlak yang dapat diambil dari tabiat, perangai, serta adat, dan etimologis halkun adalah akhlak yang dapat diambil secara kejadian, buatan, ataupun ciptaan. Sedangkan pengertian etimologis adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Slide yang selanjutnya adalah akhlak menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang akhlak. Ahli yang pertama, Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang ada sejak lahir, yang mana lahirnya perbuatan-perbuatan mudah tanpa memikirkannya. Ahli yang kedua, Ibnu Mishawai berpendapat, akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong dalam melakukan segala perbuatan tanpa perlu memikirkan segala pertimbangan. Dan ahli yang terakhir, Ahmad Amin berpendapat, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk, segala sesuatu yang kehendak yang terbiasa dilakukan. Slide yang selanjutnya. Berikut terdapat jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak dibagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah tingkah laku yang terpuji, merupakan tanda kesempurnaan iman kepada Allah. Contohnya seperti jujur atau amanah, sifat pemaaf, qanaah, dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Contohnya seperti riya, dengki, sifat-sifat maksiat lain kayak mabuk, terus maling, dan lain-lain. Berikut terdapat jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak dibagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi akhlak. Faktor yang pertama adalah insting. Insting atau tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Kedua, keturunan. Keturunan berpindahnya sifat orang tua terhadap anak. Faktor yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana orang-orang berinteraksi. Faktor yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan sikap atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Faktor yang kelima, pendidikan. Pendidikan adalah tempat formal maupun non-formal seseorang dalam belajar. Dan faktor yang terakhir, kehendak. Kehendak adalah keinginan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi. Selanjutnya kita masuk ke bab hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf dapat disimbolkan menjadi 6 simbolik. Yang pertama, simbol sufah. Sufah adalah serambi tempat duduk orang-orang muhajirin di masa Nabi SAW. Sof adalah garis terdepan dalam sholat maupun perang. Sofa bersih atau jernih. Simbolik yang keempat, suwafanah. Sofana adalah jenis kayu yang tumbuh di padang pasir. Dan simbolik yang terakhir adalah suf. Suf bulu domba. Selanjutnya, adapun tasawuf menurut para ahli,
Ahli yang pertama, Syekh Abdul Hasan, berpendapat proses praktek dan latihan diri dengan melalui cinta yang dalam untuk beribadah dan menempatkan diri ke jalan Tuhan. Ahli yang kedua berpendapat tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan memfungsikan hati semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli yang ketiga yaitu sikap tasawuf mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Sejarah tasawuf. Eh, Berikut adalah sejarah tasawuf. Tasawuf dibagi menjadi dua sejarah, yaitu Islam dan luar Islam. Islam terdapat lahiriah dan batiniah. Lahiriah diambil dari konsep syariat dan batiniah diambil dari konsep tasawuf. Selanjutnya, tasawuf luar Islam. Tasawuf luar Islam terdapat berbagai macam agama, yaitu Kristen, Yunani, Hindu-Buddha, dan terakhir Persia. Kristen diambil dari konsep rahib, sedangkan Yunani diambil dari ajaran Pitagoras, ajaran Hindu-Buddha diambil dari konsep nirwana, dan terakhir Persia adalah tokoh tasawuf. Dan pembahasan yang terakhir adalah tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf memiliki 4 tujuan. Tujuan pertama yaitu metafisika atau alam goib. Yang kedua psikologia, kejiwaan. Yang ketiga etika, amal baik dan buruk. Dan yang terakhir estetika, keindahan atau cinta. Dan pembahasan yang terakhir adalah tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah dan penulisan yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya Roisa Masulia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.